Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore, selamat menjalankan aktivitas kembali di hari Rabu ini. Meskipun cuaca tidak menentu ya, siang hari ini hujan, terus panas, terus hujan lagi di sore hari. Tetap semangat menjalankan aktivitas. Jumpa lagi bersama aku Aris Munandar di dalam Podcastera. Nah, pada hari ini ada yang berbeda dalam Podcastera kali ini karena kita akan berbicara langsung dan ngobrol langsung dengan salah satu dosen dari program studi yang baru yang ada di ITERA, yaitu rekayasa kosmetik. Nah, kira-kira penasaran gak nih ITERA fan yang ada di rumah sama rekayasa kosmetik gitu kan? Ini adalah program studi yang sangat langka gitu ya, sangat baru sekali kita dengar dan ini baru pertama di ITERA gitu. Nah, kita udah kedatangan bintang tamu, waduh. Kita udah kedatangan narasumber dari dosen rekayasa kosmetik. Langsung aja kita sapa, ini ada Bu Tika Rahayu. Halo Ibu. Halo, salam Ini salah kenal. satu dosen dari rekayasa kosmetik dan juga dosen saya ketika masih TPB ini. Jadi Ya, agak ketemu lagi gimana ya. gitu ya. Oke Oke. Bu, ini kan kalau saya udah kenal nih sama Ibu, tapi Ya, Itara yang ada di rumah mungkin belum kenal sama Ibu nih. Boleh oke. buat perkenalan diri dulu Bu. Oke, buat ITERA fans di rumah, perkenalkan nama saya Tika Rahayu Putri. Saya merupakan dosen program studi rekayasa kosmetik. Saya asalnya dari Aceh, jauh ya, dari Jauh Aceh. banget. Ya, mungkin itu saja, ada lagi ya Bu, Oke. ditambahkan gak ya? Tapi nggak ada cut-cutnya gitu Bu ya. Biasanya orang Aceh identik dengan nama cut atau Oh gimana iya, gitu Bu. yang kebetulan memang dari keluarga itu gak ada keturunan Oh, sampai memberikan nama gelar cut gitu. oke. Tapi jauh-jauh dari Aceh pergi untuk memberikan ilmu di ITERA Iya, gitu. Luar benar biasa sekali. sekali berarti Ibu Tika Rahayu ini ya. Ini berbicara soal program studi rekayasa kosmetik Ibu. Kalau Oke, dari sudut pandang Ibu sendiri apa sih Bu tentang program studi ini Bu? oke. Jadi saya ingin menjelaskan ya, program studi rekayasa kosmetik ini merupakan program studi pertama di ITERA dan di Indonesia ya terutama gitu ya. Nah, program studi ini body of knowledge-nya itu diturunkan dari beberapa bidang ilmu, yaitu ada farmasi, ada kimia, ada teknik industri, ada teknik kimia juga seperti itu. Nah, yang paling penting di sini adalah prodi rekayasa kosmetik ini mengedepankan dari kerekayasaan, yaitu keteknikan dari kosmetik itu sendiri seperti itu. Oke, mungkin kalau ITERA friend yang dengar penjelasan Ibu langsung paham, tapi mereka masih bingung Bu. Kira-kira di dalam rekayasa kosmetik nanti belajar apa sih Bu gitu? Oke, terkait belajar apa aja di Mm-mm. program studi rekayasa kosmetik. Nah, saya kasih tahu dulu nih, di program studi rekayasa kosmetik ini sendiri kita mempelajari itu dari hulu ke hilir nih, Mm-mm. adik-adik. Jadi bukan cuman sekedar tahu produk-produknya doang gitu ya. Jadi tahu kandungannya, terus explore dari raw materialnya apa aja. Nah, Mm-mm. dari hulunya itu adalah mengetahui raw materialnya. Itu bahan bakunya apa sih dan dianalisis. Nah, kemudian turun ke mainstreamnya, yaitu bagian yang paling asik gitu ya, Mm-mm. dari formulasinya gitu ya, meracik atau meng-create suatu produk kosmetik, sediaan kosmetik. Nah, Mm-mm. setelah di-create sudah jadi nih, kemudian barulah di scale up terlebih dahulu, di scale up masuk nih ke industri, ke bagian tekniknya gitu ya, ke scale up. Setelah di scale up barulah kemudian kita memikirkan bagaimana kemasan, packagingnya Mm-mm. supaya bisa diproduksi ke pasar global, serta kita memikirkan cost-nya juga, bagaimana di situ juga dipelajari cost-nya, terus regulasi memasarkan produk kosmetik itu tidak seperti memasarkan produk makanan ya. Jadi Betul Bu. butuh notifikasi dari BPOM, dan adik-adik nanti akan mempelajari keilmuan tentang juga regulasi pemasaran produk kosmetik, sampai nanti bagaimana juga memasarkan atau Mm-mm. menjual si produk tersebut ke pasar global seperti itu. Berarti paket komplit banget Bu Komplit ya. banget, pokoknya Dari awal dari hulu sampai hilir tuh dapat semua dari pokoknya. awal kita mengenal dulu nih bahan-bahan apa aja yang bisa dibuat untuk bahan kosmetik, kemudian kita Benar. langsung bisa memformulasikan langsung di Iya. ITERA ini sendiri. Iya. Itu kalau untuk kita melakukan formulasi nanti ada lab yang menyediakan atau bagaimana Bu? Ya, untuk fasilitas ya Mm-mm. jelas memang harus ada lab ya, yang Mm-mm. supaya kita itu bisa mengeksplor dari segi formulasi bagaimana saja, dan itu
kosmetik ini sendiri mengikuti perkembangan zaman nih gitu. Nah, makanya kita memang harus menyediakan fasilitas lab supaya bisa mengembangkan terus-menerus semakin ke depan sesuai dengan perkembangan zaman bagaimana kosmetik yang diinginkan oleh masyarakat luas seperti itu. Berarti bisa lah nanti ya ITERA ini bisa glowing semua Oh, gitu. bisa dong. Bisa banget. Karena kan Gimana? biasanya kalau anak-anak muda sekarang tuh pengennya glow up dan glow up Iya, gitu Bu ya. benar. Pusing mikirin glow up gimana caranya gitu. Iya, Dan Bang. sekarang itu maraknya fenomena beauty vlogger dan juga beauty influencer nih Iya, di benar. sosial media. Terus banyaknya akhir yang tertarik dalam bidang kosmetik. Tapi pentingnya memahami kosmetik yang cocok dan sesuai kebutuhan kulit. Dari perspektif Rekayasa Kosmetik nih Bu, bagaimana sih menyikapi hal tersebut? Oke, nah berbicara tentang influencer atau beauty vlogger Hmm. nih ya. Kita berangkat dari keilmuan yang dipelajari gitu. Untuk membuat suatu sediaan, kita tuh harus tahu dulu dari segi struktur kulit, bentuk kulit bagaimana gitu ya, kebutuhan kulit, nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh kulit gitu ya untuk glowing tadi gitu Iya, ya. betul. Nah, secara tidak langsung mahasiswa yang menempuh pendidikan di Prodi Rekayasa Kosmetik ini sendiri, mereka mempunyai ilmu fundamentalnya mengenai penggunaan produk kosmetik yang cocok untuk kulit itu seperti apa, seperti itu. Namun jika kita berangkat ke segi profil lulusan, profil lulusan dari kita tuh tidak merujuk kepada akhirnya itu menjadi beauty influencer, tidak, tapi memiliki ability ke sana, iya gitu, memiliki kemampuan itu, iya, karena apa, ilmu fundamentalnya itu jelas dipelajari terutama di mata kuliah anatomi fisiologi gitu, jadi pasti tahu lah bagaimana interaksi antara suatu kosmetik dengan kulit seperti itu. Berarti tidak menutup kemungkinan Bu ya dari mahasiswa Rekayasa Kosmetik nantinya bisa jadi beauty influencer dan juga tadi beauty vlogger juga Ya, gitu Bu, karena bener. mereka juga memahami tentang konsep dan juga bagaimana mereka bisa menjadi beauty influencer tadi. Ya, bonusnya iya benar, bisa ke sana gitu bonusnya gitu. Dan kalau untuk jadi mahasiswa di Rekayasa Kosmetik itu nantinya apakah belajar tentang mengkret kosmetik Ibu? Jelas, karena memang dari segi persentase yang memang paling paling banyak kita pelajari itu adalah memang meng-create suatu produk kosmetik. Coba nih saya tanya dulu nih sama Haris nih, kira-kira Aduh. yang Haris tahu kosmetik itu apa aja? Haris pakai kosmetik nggak? Pakai Bu, pakai. Iya, pakai. Apa tuh? Apa Kebetulan udah pernah kan ya ditanyain ini jadi agak tahu nih. Oke, kira-kira kosmetik apa nih yang Haris pakai? Mulai dari hair care itu ada sampo, Iya, terus benar. juga ada body lotion, Iya. terus ada pasta gigi. Iya benar gitu. ya. Jadi arti kosmetik di sini nggak sempit ya adik-adik ya. Di sini luas arti kosmetik itu. Jadi kosmetik itu bisa dari segi dekoratif itu yang kita pakai kayak eyeshadow, terus blush on, lipstick. Tapi untuk lagi dari segi personal care itu ada lip care, ada skin care kayak gitu. Nah terus kemudian dari segi untuk kebersihan kita itu ada sabun, ada shampoo, ada pasta gigi seperti itu. Nah, dari itu semua otomatis kita akan meng-create suatu produk kan ya gitu. Nah, oleh sebab itu memang hal yang harus dilakukan di dalam prodi itu. Jadi nanti kita akan memformulasikan macam-macam nih dari segi formulasi sendiri. Dari kosmetik itu ada bentukannya beda-beda ya. Ada solid, ada semi solid, ada liquid atau cair ya. Nah, misalnya kalau semi solid itu ada lipstick, lip cream kayak gitu. Nah, kalau solid itu ada bedak itu. Contohnya bedak 2K gitu ya, loose powder gitu. Nah, kalau liquid itu contohnya ada parfum, sabun, seperti itu, toner dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk bisa membuat si produk itu ya kemampuan yang harus dimiliki adalah memformulasikan. Oke, Ya, betul. jadi membuat suatu kesediaan gitu. Jadi kebuka banget ini masalah kosmetik ternyata Iya. nggak cuma Skincare doang atau gitu kan. lipstick doang gitu. Kadang Kalau orang denger kan, orang awam denger kosmetik itu paling cuma bedak, Iya, terus yang benar. dipakai di rias wajah lah intinya gitu. dan Tapi- dominannya ini banyaknya itu mikirnya cewek nih, kosmetik itu pasti cewek, padahal cowok juga Betul. pakai deodoran loh. Cowok kalau nggak pakai kan gimana ya gitu. Jadi, Wajib sih Bu. Iya, wajib pakai gitu. Biar nggak bau badan gitu kan, Iya. parfum juga pakai gitu. Iya. Salah satu kosmetik ternyata. Iya. Nah,
Tapi kalau untuk pembuatan formula kosmetik tadi itu kan berarti menciptakan suatu barang Bu ya. Nah itu nanti kalau misalnya mahasiswa udah masuk nih di rekayasa kosmetik, terus menciptakan suatu barang nantinya bisa dipasarkan, itu akankah namanya disesuaikan nantinya oleh pihak ITERA atau mereka bebas memberi nama sendiri tuh Bu? Kalau dari segi seperti itu dibebaskan. Jadi kreativitas mahasiswa kita harus kita dukung juga gitu. Jadi mereka mau melegalitaskan namanya mungkin namanya keren, terus dia mau punya filosofi atau dari keluarganya atau bagaimana, itu kita bebaskan untuk kreativitas mahasiswa kita sendiri seperti itu. Berarti bisa lah Ibu juga buat salah satu produk Bu ya. Bisa banget. Bisa Tika Rahayu Body Care gitu. Kepanjangan, gak apa-apa. Kepanjangan kalau rumah saya. Wah. Nanti saya bisa jadi ini deh Brand pelanggan ambassador. pertama. Boleh. pelanggan Langsung jadi BA aja, BA. Oke, siap di endorse nih ya nanti. boleh. Tapi ngomongin masalah pembuatan tadi Bu ya, berarti Iya. untuk di rekayasa kosmetik nanti akankah membahas terkait bagaimana pembuatan kosmetik Bu ya? Iya jelas, itu kita akan membahas, kita akan kuliti itu semua di dalam struktur kurikulum kita, itu kita akan pelajari semuanya, itu mulai dari, yaitu tadi hulu ke hilir. Jadi mulai dari bahan baku kita analisis dulu. Nah kita juga ini mengangkat tentang kosmetik halal ya. Nah jadi kita juga harus tahu nih kondisi bagaimana suatu raw material itu dikatakan halal. Kosmetik itu juga tidak hanya dalam bentuk sediaan produk gitu. Jadi toolnya ataupun dari aplikatornya juga termasuk bagian kosmetik. Misalnya brush yang digunakan untuk wajah. Kita bisa menganalisis apakah brush itu hasil dari sintesa yang halal atau tidak. Apakah mengandung kandungan babi atau tidak gitu. Itu kita pelajari juga, masuk ke kurikulum kita juga. Jadi sekompleks itu mahasiswa kita akan mendapat ilmunya. Jadi memang nantinya itu kita harapkan mahasiswa kita itu bisa secara mandiri gitu ya, untuk bisa berdiri gitu, ditempatkan di mana saja seperti itu. Oke, ini kayaknya di depan udah ada sesuatu sesuatu bahan ini Iya. mau diapain nih Bu ini? Iya, sesuai sama tema kita hari ini kan, formulate benar. your own cosmetics gitu ya. Jadi adik-adik di sini bisa nih di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana di rumah untuk membuat kosmetik sendiri gitu. Untuk yang pertama itu untuk perawatan pribadi. Nah, di sini saya tekankan jika mau meng-create produk sendiri ini, jika untuk dipasarkan itu perlu notifikasi BPOM. Jadi mungkin di sini saya mengedukasi atau men-share ya bagaimana cara pembuatannya. Ini hanya untuk personal aja, dipakai personal aja. Nah, di sini ada 2 produk di sini ya di depan. Di sini yang ini ada lip scrub namanya, kelihatan nggak ya? Nah, ini ada lip scrub namanya. Bahan dasarnya itu adalah gula gitu, gula. Kemudian ada oil di sini bisa pakai apa aja sebenarnya bisa. Kalau di sini saya akan pakainya tuh castor oil gitu. Boleh pakai castor oil, boleh pakai grapeseed oil, boleh pakai olive oil gitu ya. Oke. Berarti Nanti bebas Bu ya untuk minyaknya itu sendiri. iya boleh. Tapi kecuali minyak makan. Iya, jangan dong. Nah, jadi yang memang diutamakan yang memang bisa yang sering digunakan untuk kosmetik seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk pewarna biar aman gitu ya. Jadi kita yang food grade gitu. Jadi kita pakai pewarna makanan. Ya, oke. Yuk kita coba buat. Boleh nggak Haris bantu Ibu? Boleh gitu. dong. Nah, jadi di sini perbandingannya adalah antara gula, ini ada gula pasir ya adik-adik semuanya. Ini ada gula pasir, gula dan minyak gitu ya. Perbandingannya 1:4. 1 itu minyak, 4 itu kadar gula ya, banyaknya gula gitu. Nah, di sini karena kita nggak menggunakan timbangan, saya pakai sendok takar. Jadi untuk gulanya sudah saya udah saya masukkan di sini 4 kali sendok takar ini. Oke, sekarang saatnya kita masukin si minyaknya gitu. Mungkin nanti Haris boleh bantu di aduk aja ya. Boleh nggak ya? Oke. Ini perlu berapa lama Bu kalau untuk pengadukannya Bu? Nggak lama, asal merata aja nggak apa-apa. Oke, salam rata Bu ya. Ya. Ini saya kira awalnya mau buat sirup nih Bu, udah ada pewarna makanan gitu kan. Ya, biar ini asik Ada gitu. gula. Oke, coba nih Haris ini adik-adik kan di minyaknya ditakar ya sebanyak 1 sendok, tapi jangan dimasukkan sekaligus 1 sendok gitu. Alangkah baiknya dituang sebagian. Kenapa? Karena nanti sesuaikan teksturnya saja. Ya diaduk aja nggak apa-apa. Mau kencang-kencang juga nggak apa-apa, jangan tumpah. Gitu. Ya sampai nyatu. Oke.
semerata. Berarti bisa buat sendiri nih ya Bu kalau untuk pelembab bibir nggak usah beli Iya, lagi. nah di sini saya mau jelasin juga scrub ini fungsinya untuk apa sih gitu. Nah adik-adik pasti nanti akan tahu fungsi dari si kosmetik ini juga sendiri karena kan kita yang memformulasikan gitu ya. Nah fungsi scrub ini adalah untuk mengeksfoliate bibir kita gitu, bibir yang pecah-pecah, yang lagi kering gitu ya, sel kulit matinya akan terangkat dengan mengeksfoliate dengan menggunakan gula ini gitu. Oke, saya tambah lagi ya biar ini. Oke. Nah, membahas terkait raw material ya tadi adik-adik ya. Contoh gini, kita di sini pakai gula sama si castor oil di sini. Nah, castor oil ini sendiri memiliki kandungan vitamin E, dia itu bisa menutrisi kulit bibir juga menjadi lebih lembab seperti itu ya. Itu yang akan adik-adik pelajari kandungan vitamin E-nya seberapa besar itu bisa dianalisis di bagian pembelajaran terkait tentang raw material gitu. Oke, sudah tah? Kita tambahin pewarna, coba dikasih lihat dok ke kamera jadinya kayak apa. Iya, teman-teman nih. Dia akan ngegumpal gitu ya, dia akan jadi satu. Nah nanti adik-adik pokoknya dicampur aja semerata mungkin gitu. Oke, nah kita tambahin ya si pewarnanya, 1 tetes aja, nggak usah banyak-banyak. Nah karena ini kesesuaian selera sendiri, adik-adik mau sekental apa, adik-adik mau secerah apa warnanya gitu ya. Ini supaya jadi kosmetik kita, namanya kosmetik ya, kosmetik itu berkaitan juga dengan seni gitu, dengan art ya, jadi biar terlihat lebih menarik perhatian, jadi memang kita tambahkan sedikit pewarna seperti itu. Nah ini karena kita menggunakan pewarna makanan dan ini bisa dipastikan aman ya jika digunakan. Oke, sembari Haris mengaduk-ngaduk nih ya, ini kan produknya udah ada yang jadi nih, ada ya, ini produknya udah ada yang jadi. Nah nanti cara pakainya cuman di tap-tap aja, ini udah lengket di tangan ya, karena tadi itu fungsinya minyak juga gitu ya. Jadi tinggal di scrub aja di bagian bibir. Nah kebetulan di sini saya nggak pakein ke bibir, saya di kulit tangan aja gitu ya, di scrub aja, digosok aja secara merata gitu, nggak usah kuat-kuat gitu ya, diatur aja skala seberapa besar, seberapa kuat yang harus digosok seperti itu. Ya sudah itu sudah rata. Nah sudah jadi tuh yang Haris buat, gampang kan, sebentar loh Cepet bikinnya. banget tahu. Iya udah jadi itu udah bisa dikemas dalam suatu kemasan seperti itu. Tapi ya kalau untuk dipasarkan ini harus dinotifikasi oleh badan yang ini ya, yang bisa dari BPOM gitu. Jadi pakai pribadi aja dulu ya berarti. Iya, karena kalau untuk urus notifikasi itu ada beberapa regulasi yang harus kita, atau ada beberapa administrasi yang harus kita penuhi. Sedikit tambahan di sini tadi kita juga ada bikin dari prodi kita ya, ini namanya lip balm. Lip balm ini fungsinya untuk melembabkan dan dia ini terbuat dari gliserin, kemudian asam stearat, kemudian ada tumanu oil, juga ada castor oilnya gitu. Boleh ditambahin beeswax juga, lilin lebah, itu juga lebih bagus nanti untuk perawatan lip care kita gitu. Oke. Itu. Berarti bener-bener bisa buat kosmetik nih kalau masuk jelas prodi dong. rekayasa kosmetik. Nah, nanti kalau masuk prodi rekayasa kosmetik bisa kayak gini nih, bisa ngejelasin secara gamblang apa aja kandungannya, fungsinya untuk apa, seru deh pokoknya. Ini kalau untuk pembuatan lip balm tadi ini, untuk gulanya bisa diganti gula halus atau harus memang kasar seperti ini, Bu? Boleh teksturnya dihaluskan lagi, tapi bukan yang jadi gula tepung gitu. Boleh dia, karena kan fungsinya mengeksfoliate sel kulit mati gitu ya, jadi memang bisa mau dihaluskan sedikit lagi, bisa, boleh kayak gitu. Ini kalau misalnya mereka dalam pemakaian ini Bu ya, nggak sengaja ketelen gitu atau kemakan dikit itu masih aman atau gimana Bu? Aman Berarti ya? Kenapa kita buat secara sederhana dari rumah itu menggunakan bahan-bahan yang food grade gitu, jadi kalau aman gitu, tertelan aman, nggak apa-apa. Ini gula juga biasanya bikin teh pakai gula ya, betul. gitu. Tapi jangan dicemilin aja Iya. gitu kan. Kita buatnya buat jadi lip balm malah kita cemilin nanti. Karena aman nggak karena apa-apa. terlihatnya seperti permen juga Bu kalau udah dicetak kayaknya. Benar. Aman insya Allah. Kita lanjut nih Bu ke pembahasan kita nih terkait dengan rekayasa kosmetik itu. Apa sih kaitannya dengan perannya dalam industri 4.0 saat ini Bu? Oke. Jadi kalau di bidang industri kosmetik itu namanya beauty 4.0 gitu ya. Nah,
Beauty 4.0 ini di mana kita harus melek mata gitu ya, nggak boleh ketinggalan zaman terkait perkembangan kosmetik ke depan. Kalau dulu mah kalau ibu-ibu pakai kosmetik itu udah aja dipakai lipstik biasa gitu. Sekarang itu kalau mau bentuk lipnya itu bentuknya kayak bibirnya Kendall Jenner gitu, mau ditebelin, mau ditipisin, ada namanya lip liner kayak gitu. Nah, dengan kita melek mata itu kita butuhkan industri 4.0 itu kita mengakses bahwa di dunia saat ini perkembangan kosmetik itu lagi fokusnya di mana kayak gitu. Nah, selain itu juga sekarang kosmetik ini kalau yang dekoratif bisa digunakan untuk melukis wajah. Kalau mungkin adik-adik yang sering scroll TikTok itu kalau waktu 17-an Agustus itu sering ada yang bikin transisi Iya, ya betul, sering wajah banget kosmetik art gitu. itu. Nah, itu kan pakai lukisan yang dia itu base-nya adalah produk kosmetik. Ya, bukan cat air loh yang dipakai di muka gitu ya, agak bahaya gitu Iya, kan bener, ya. agak Nah, yang berbahaya bisa nantinya. bentuk warna-warni ini banyak warna segala macamnya itu juga dari Beauty 4.0 di mana kosmetik itu bukan hanya untuk mempercantik wajah, tapi juga kosmetik itu bisa digunakan sebagai alat lukis untuk wajah dan kanvasnya itu wajah. Nah, selanjutnya Beauty 4.0 apalagi ya, yaitu pemasaran atau penjualan si produk kosmetik ini tidak hanya dari offline saja. Kita bisa menggunakan platform seperti itu toko oren dan toko hijau gitu ya. Marketplace Bu ya. Iya, benar, marketplace itu untuk memasar luaskan si produk kita ini ke seluruh daerah gitu. Jadi sehingga bisa terjangkau walaupun misalnya kita di Lampung nih, orang Aceh tuh bisa tahu bahwa oh di Lampung tuh ada ini dari mana? Dari IoT itu, dari industri 4.0 gitu. Berarti memang berpengaruh dan juga berperan sekali untuk industri 4.0 Bu ya, Iya, untuk dari benar. rekayasa kosmetik ini tadi. Benar. Dan juga mahasiswanya juga bisa membantu perkembangan industri kosmetik tadi, karena kosmetik ini kan nggak akan pernah mati Bu ya, sampai Iya, bahkan sampai sekarang itu masih dibutuhkan gitu kosmetik. benar. Nggak mungkin orang itu tidak membutuhkan yang namanya kosmetik gitu. Kosmetik, Jadi iya. jangan dikira kosmetik cuma buat cewek gitu. Iya, benar. Jangan sempit gitu ya, kosmetik Tapi kalau itu mah luas gitu. kosmetik itu bisa dipakai semua kalangan gitu. Kalau untuk keunggulan dan juga ciri khas dari program studi rekayasa kosmetik nih Bu, dibandingkan program studi yang lain yang ada di ITERA nih, kenapa sih mereka harus pilih program studi rekayasa kosmetik gitu? Oke, nah terima kasih. Nah, jadi untuk keunggulan sendiri ya, program studi rekayasa kosmetik ini dia itu memiliki keunggulan belajarnya itu kompleks dari hulu ke hilir. Jadi dia peluang untuk dia menjadi seseorang yang sukses itu lebih besar gitu ya. Karena apa? Karena dia itu bisa bergerak dari, ya balik lagi ke profil lulusan dari prodi kita ya. Profil lulusan prodi kita itu ada 5. Yang pertama menjadi analis, itu di bagian raw materialnya, jadi bisa sebagai untuk menganalisis dari sifat-sifat kimia bahan baku yang digunakan untuk kosmetik. Yang kedua sebagai formulator gitu ya, yang membuat sediaan seperti ini. Nah, yang ketiga itu sebagai proses engineer. Ketika suatu produk sudah berhasil diuji, dibuat skala lab, maka dibutuhkan teknik untuk keteknikan kerekayasaan untuk scale up, diproduksi skala banyak. Kan nggak mungkin ya bikin lip scrub satu-satu kayak gini. Betul. Kita bikin udah skala pabrik gitu ya. Nah, kemudian ada produksi engineer di mana nanti si adik-adiknya ini akan belajar terkait tentang bagaimana menguji bagaimana membuat suatu kemasan gitu ya, dipikirkan kenapa kemasannya bentuknya harus seperti itu gitu. Nah, yang kelima itu jadi teknopreneur. Teknopreneur ini di mana menjadi pengusaha di bidang teknologi kosmetik seperti itu. Oke, berarti memang udah ada pembagiannya Bu, tadi Iya. ada 5 pembagian tadi, dari analis, terus formulator Iya, juga, jadi terus dari produksi engineer, terus membuat tadi wadah yang bakalan cocok nih untuk kosmetik ini, nanti apa yang bisa menjadi daya tarik. Iya. Kemudian juga belajar tentang teknopreneur, di teknopreneur mana tadi. menjadi seorang pembisnis di bidang kosmetik. Jadi itu keunggulan kita, sehingga lulusan kita itu ranah dia untuk menjadi seorang engineer kosmetik itu lebih luas seperti itu. Memang disiapkan langsung bisa dipasarkan gitu, Iya. nggak cuma mereka jadi formulir doang Iya, buat benar. doang gitu kan, Iya. tapi bisa menjadi
bahan cuan juga. Iya, benar buat cari Berarti cuan. bisa jadi kuliah sambil dapat duit nih nanti Iya, kalau di benar. rekayasa Iya, kosmetik gitu. benar. Nanti kita usahakan lah gimana caranya setiap mahasiswa itu bisa menghasilkan Mm. produk gitu ya, sehingga bisa dipatenkan Nah, seperti itu. kalau untuk program tadi rekayasa kosmetik itu ada nggak sih Bu jurusan atau prodi lain yang berhubungan dengan rekayasa kosmetik gitu? Oke, nah terkait itu kita berhubungan tadi sama yang saya jelaskan di awal bahwa body of knowledge-nya kita itu adalah ada kimia, farmasi, teknik industri, teknik kimia. Kenapa? Karena kalau di kimia kita belajar terkait struktur, kita belajar terkait bahan baku, raw materialnya, cara analisisnya, instrumen apa aja yang kita gunakan itu di bidang kimia. Nah, selanjutnya di bagian formulasi itu kan adanya di farmasi, berkaitan dengan farmasi gitu. Cuman di farmasi itu tidak mempelajari bagaimana mengemas sampai memproduksi, hanya saja memformulasikan. Nah, terus kemudian yang berkaitan lagi ada namanya teknik kimia. Teknik kimia itu dibutuhkan keilmuannya untuk meng-scale up, yaitu memproduksi skala besar si sediaan kosmetik. Nah, kalau di teknik kimia mengetahui bagaimana cara scale up, tapi belum tentu mengerti bagaimana cara memformulasikan, seperti itu. Makanya di kita tuh lebih kompleks gitu di rekayasa kosmetik. Nah, yang terakhir itu di teknik industri. Teknik industri itu memikirkan bagaimana caranya bagaimana kita mendesain suatu kemasan gitu ya, menganalisis data, terus kita juga manajemen industrinya bagaimana, itu dipelajarkan di bagian teknik industri gitu. Sehingga semuanya kita rangkum, kita susun menjadi suatu struktur kurikulum yang dipelajari di program studi rekayasa kosmetik. Berarti Gitu. nanti bakalan belajar marketing juga Bu? Jelas ya, belajar marketing juga, desain kemasan, desain produk bagaimana, seperti itu. Berarti memang sangat-sangat Saya kompleks. kompleks sekali Bu ya Iya. dari rekayasa kosmetik ini. Nah, tapi kalau untuk lulusannya nanti nih Bu, profesi atau pekerjaan apa sih Bu yang bisa ditekuni dari mahasiswanya nanti? Apakah hanya bidang kosmetik itu tadi atau masih banyak lagi nih bidang profesi yang mereka bisa tekuni gitu Bu? Ya, ada bisa menjadi beberapa profesi yang bisa digeluti oleh lulusan dari program studi rekayasa kosmetik ya. Jadi yang pertama itu yang familiar adalah sebagai research and development di suatu industri kosmetik, yaitu R&D sebagai formulator mengembangkan suatu produk kosmetik itu ya. Nah, kemudian sebagai analis itu bisa juga bergabung di kalau di industri di pemerintahan misalnya bisa di BPOM kerjanya sebagai analis, terus bisa di LIPI juga sebagai peneliti gitu ya. Kemudian bisa juga ke industri juga tetap bisa sebagai analis, karena setiap bahan yang digunakan itu harus dianalisis dulu, harus divalidasikan dulu bahwa bahan tersebut aman, efektif dan bermutu bagus untuk suatu produk, seperti itu sebagai analis. Nah, kemudian sebagai sebagai engineer praktisi itu bisa juga di bidang industri ataupun sebagai pengembang usaha-usaha kecil menengah di bidang UMKM seperti itu, atau bisa juga bekerja di klinik kecantikan juga gitu ya, bergabung di klinik kecantikan. Kemudian nah yang paling penting itu sebagai teknopreneur ini, di mana bisa mengembangkan, mendirikan suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat luas ketika kita mendirikan suatu industri atau membangun suatu UMKM, di mana kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, seperti itu. Oke. Bahkan sebelum lulus, bahkan ketika jadi mahasiswa juga bisa disambi jadi beauty vlogger mungkin atau jadi beauty influencer gitu kan. Bonusnya ya dari ilmu fundamental yang mereka dapat, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menjelaskan atau mengedukasi masyarakat luas tentang bagaimana si produk itu bekerja atau interaksi terhadap kulit, seperti itu. Nah, ini kan udah banyak banget nih yang dijelasin sama Bu Tika Rahayu, sampai ngasih tahu formulatnya juga kayak mana cara buat lip balm segala macam. Tapi kalau misalnya ada yang mau tertarik nih Bu buat daftar, kira-kira dari ITERA sendiri masih membuka jalur pendaftaran apa aja sih untuk rekayasa kosmetik gitu Bu? Oke, nah untuk saat ini ya kalau SBMPTN ini lagi nunggu ya hasil pengumumannya. Nah yang ke depan ini kita saat ini ya yang sudah dibuka itu yang akan tutup di tanggal 27 Juni 2022 itu adalah SMMPTN Barat. Nah bagi adik-adik yang ingin bergabung dan tertarik dengan menjadi seorang engineer di bidang kosmetik ya, bisa melihat di informasi tentang bagaimana bergabung atau bagaimana mengikuti seleksi SMMPTN Barat itu dari IG-nya pmb.itera, seperti itu.
Oke, itu dia tadi Itera Friend yang ada di rumah ya, yang mungkin belum mendaftar di Rekayasa Kosmetik itu buruan daftar karena ilmu-ilmu yang bakalan didapat itu beneran berguna banget untuk kamu bisa menjadi beauty influencer gitu kan Jadi atau bahkan jadi analis tadi, dan juga masih banyak bidang profesi yang bisa kamu tekuni ketika kamu lulus menjadi mahasiswa Rekayasa Kosmetik gitu. Nah, kasih tips dan juga trik dong Bu buat mahasiswa nantinya ketika mereka masuk di kuliah, mereka tuh lancar-lancar gitu kuliahnya Bu. Oke, tips dan trik ya untuk Mm-mm. supaya kuliahnya lancar. Oke, dari saya itu yang pertama adalah dari segi religinya gitu ya. Mm-mm. Karena bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dimanapun kita berpijak gitu ya, kita bawa tahu hubungan vertikal kita ya, bagaimana kita tuh meminta dilancarkan berdoa gitu ya, berdoa kemudian memohon bahwa atas apa kesalahan yang pernah kita lakukan gitu untuk dimaafkan dan demi kelancaran usaha yang harus kita gapai gitu. Itu yang pertama dari segi religi. Yang kedua tekad dan kerja keras seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah jangan pernah takut, jangan pernah merasa asing dengan dosen yang ada di prodi kalian gitu ya, karena banyaknya itu mahasiswa sekarang mungkin ada yang ketika tidak mengetahui suatu hal itu sungkan untuk bertanya di era saat ini ya. Jadi ketika di kelas ada yang ingin ditanyakan, sebenarnya ada rasa ingin tahu tapi mungkin dipendam karena malu atau apa gitu. Itu menurut saya hal yang harus dirubah seperti itu. Jadi untuk menjadi orang sukses itu kita harus memang banyak tahu gitu, harus kepo gitu ya. Jadi tanyakan saja kepada dosennya terkait keilmuan untuk kesuksesan adik-adik ke depan seperti itu. Jangan takut dibilang caper lah Iya, intinya. iya benar. Karena Bagi banyak saya, banyak mahasiswa yang pengen tanya gitu, takut dibilangin caper nih sama teman-temannya. Ah, lu ini caper banget sih, nanya terus gitu. iya. Kalau bagi saya nggak kayak itu bukan hal yang caper ya. Caper itu ketika kita tidak mampu tapi kita ingin ditambahkan sesuatu yang ekstra gitu. Contoh nilai misalnya gitu ya. Tapi betul. ketika dalam proses belajar kita ingin tahu, bagi saya itu keren. Oke, itu dia tadi tips dan juga trik dari Bu Tika Rahayu gitu ya. Ada dari sisi religi tadi, kemudian ada tekad dan juga Kerja keras. kerja keras, kemudian jangan cepat bosen gitu kata Bu Tika Rahayu. Oke, terakhir nih dari Bu Tika Rahayu, pesan-pesan buat Camaba yang nantinya mau mendaftar atau bahkan sudah mendaftar di program studi Rekayasa Kosmetik nih Bu. Oke, pesan-pesannya untuk adik-adik semua yang ingin bergabung di Prodi Rekayasa Kosmetik, kuatkan tekad, kerja keras itu adalah kunci utama, dan jangan lupa segala sesuatu itu harus seimbang ya. Jadi kerja keras dan tekad itu jika tidak diimbangi dengan doa sang pemilik alam semesta itu sama juga bohong gitu ya. Jadi W tambah D sama dengan sukses. Jadi usaha tambah doa sama dengan sukses gitu. Oke, usaha ditambah doa sama dengan sukses gitu ya. Kalau boleh ngasih pesan juga nggak Bu? Boleh dong. Boleh ya, ini salah satu quotes yang selalu saya ingat dari guru saya ketika SMA. Dia tuh selalu ngomong bahwa hasil akan berbanding lurus dengan usaha dan doa gitu. Iya, benar. Jadi selalulah berusaha dan juga jangan lupa diiringi dengan doa. Insya Allah hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Benar. Nah, itu dia Itera Friend, pembahasan tentang Rekayasa Kosmetik, virtual class program studi Rekayasa Kosmetik Itera, Formulate Your Own Kosmetik bersama Bu Tika Rahayu. Makasih banyak Bu Tika Rahayu Sama-sama, udah terima ngasih kasih. formulate tadi, Iya. cara buat lip balm gitu ya. Mungkin bisa Lip saya scrub. mungkin bisa saya contoh gitu buat saya biar bibirnya nggak kering gitu kan. Boleh. Banyak omong gitu kan mungkin jadi kering. Kurang Boleh. vitamin gitu Bu ya. Makasih Iya. banyak. Dan Itera Friend, buat kamu yang masih kepo tentang prodi ini, kamu bisa langsung kepoin di IG-nya PMB Itera atau di IG-nya langsung di mana Bu kalau boleh tahu? Kosmetik.itera. Oke, di kosmetik.itera gitu. Atau langsung aja DM gitu ya kalau misalnya kamu ingin ada yang ditanyakan gitu. Nanti pasti langsung dibales sama pihak Rekayasa Kosmetik. Jadi jangan sungkan dan jangan malu untuk bertanya. Dan udah sekian ya live hari ini membahas tentang Rekayasa Kosmetik. Itu aja, nggak ada kata-kata hurufan, nggak disiapin ini. Kalau gitu terakhir dari aku, terima kasih banyak udah nonton live dari hari Selasa
hari Senin ya, hari Senin, hari Selasa sampai hari ini. Terima kasih banyak buat Itera Friends semua yang sudah menjadi penonton setia. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya Itera Official. Kalau gitu terakhir dari aku, Aris Munandar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Tera selanjutnya.